Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nansa, Sobat Nansa Tulangkat. Alhamdulillah kembali lagi pada Jumansa, Sabtu tanggal 2 Mei 2026 di podcast Jumansa dengan bertemakan Sang Inspiratif. Nah Sobat Nansa, perkenalkan saya Nur Atida Juwita selaku host pada hari ini sedang bersama dengan Bapak Dr. Ando Susilo MPFirst yang dimana beliau merupakan Wakil Kepala Mansatu Langkat bidang kurikulum yang berkesempatan hadir pada hari ini sebagai narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Monggo. Ya. Nah Pak, kebetulan kita pada saat ini sedang memperingati Hari Pendidikan Nasional. Menurut Bapak, apa yang menjadikan Hari Pendidikan Nasional ini sangat spesial? Ya, Hari Pendidikan ini merupakan hari spesial karena di Hari Pendidikan ini kita mengenang para guru yang telah berjuang meneruskan mendidik putra-putri bangsa ini untuk kelanjutan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Kalau menurut Bapak sendiri, peringatan ini sebenarnya punya makna seperti apa sih Pak dalam kondisi pendidikan sekarang ini? Ya, apapun ceritanya, negara itu sudah memilih satu hari sebagai hari pendidikan. Itu menunjukkan bahwa negara peduli dengan pendidikan ini. Karena apapun ceritanya, kalau tidak ada momentum yang seperti ini bisa-bisa tahun berganti tahun, orang sudah nggak peduli lagi, bahkan mungkin nggak mengenang tentang pendidikan itu. Padahal pendidikan itu sangat penting bagi kita semua. Bahkan agama juga menekankan bahwa dalam hadisnya utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi kan. Jadi artinya dengan hari pendidikan ini, kalau kita lihat dari versi negara, ikut memperhatikan bahwasanya pendidikan itu penting, dijaga putra-putri bangsa Indonesia ini tetap menjaga supaya selalu mengingat hari pendidikan tersebut secara nasional. Oke. Kenapa? Kalau dari makna tadi kan kita bicara tentang arah tujuan pendidikan ya Pak. Dalam praktik sekolah khususnya dari sisi kurikulum Indonesia, apakah sekarang ini sudah berjalan sesuai harapan atau perlu diperbaiki Pak? Oke, sama-sama kita ketahui untuk era sekarang ini pendidikan lagi menggalakkan tentang deep learning dan Pancacinta ya. Jadi diharapkan sebetulnya putra-putri bangsa Indonesia itu dalam mempelajari satu konten atau satu materi itu harus mendalam. Kemudian di samping mendalam secara keilmuan, Departemen Agama juga mencanangkan Pancacinta yang menuju kesempurnaan di dalam kehidupan ini. Oke, dari program pendidikan tadi Pak, kalau bicara penerapan di lapangan pasti memiliki tantangan ya Pak. Menurut Bapak, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi sekolah, khususnya tingkat menengah seperti MAN ini Pak? Tantangan terbesar yang dihadapi di semua lembaga pendidikan itu tidak terlepas daripada kompetensi gurunya untuk bisa mengaktualkan
program yang ditetapkan pemerintah agar sesuai dengan harapannya itu. Karena untuk deep learning ini perlu kompetensi guru yang baik dan kompetensi dan kemauan yang keras dengan segala perubahan-perubahan yang dinamis cepat. Dengan tantangan tadi Pak, menurut Bapak, apalagi Bapak punya latar belakang di bidang fisika ya, sebagai jenjang doktoral, seberapa penting sih peran sains dan pola pikir logis untuk menjawab tantangan pendidikan saat ini? Oke, peran sains kalau di MAN 1 ini kita pembelajaran komputasi sudah ada. Itu mengarah kepada berpikir algoritma. Kemudian di pelajaran itu juga sudah diajarkan dengan pengkodingan yang mau tidak mau, suka tidak suka, zaman itu memang harus diisi dengan orang-orang yang sesuai dengan zamannya. Mungkin kalau zaman Bapak sekolah dulu enggak, digitalisasi ini masih jauh ya. Tapi kalau sekarang ini luar biasa dan kita harus nyambut karena kita berada di zaman sekarang ini gitu. Dan itu sudah kita upayakan untuk menggiring siswa kita ke era digitalisasi. Nah Pak, dari semua yang kita bahas tadi, apa harapan dan pesan Bapak untuk siswa-siswi, khususnya siswa-siswi MAN 1 Langkat, supaya mereka bisa lebih siap menghadapi masa depan? Oke. Siswa-siswi MAN 1 Langkat, Bapak harapkan, Bapak nggak banyak-banyak mintanya. Siswanya berkesadaran tinggi dan mau untuk belajar. Itu merupakan awal. Karena kalau sudah diri kita mau, insya Allah kalau Bapak perhatikan putra-putri MAN 1 Langkat itu memiliki kemampuan yang baik. Cuman permasalahannya terkadang lalai dan membangkitkan rasa mau yang kuat itu yang kadang-kadang jadi masalah. Karena saya perhatikan pada saat ada satu kegiatan, karena jika anaknya itu mau, insya Allah bagus, hasilnya bagus gitu. Cuman untuk membangkitkan yang mau ini yang terkadang kepada anak Bapak ini, anak MAN 1 itu, cepatlah bangkit, cepatlah bangun dari tidurnya. Jangan hidup hanya berangan-angan. Walaupun angan-angan itu penting, yang wujudnya cita-cita. Tapi semuanya itu harus diperjuangkan. Diawali dengan niat atau kemauan yang kuat. Oke. Jadi dari narasi Bapak tadi, kita sebagai siswa-siswi MAN 1 Langkat harus memiliki keinginan yang sangat kuat ya Pak? Iya betul, itu yang paling utama. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya. Nah, Sobat Masa, itulah tadi podcast kita pada hari ini. Saya Nur Atita Juwita, selaku host pada hari ini, pamit undur diri. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumansa, jujur, amanah, santun.